Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue bakalan ngejelasin tentang bagaimana cara membuat DFD level 1 guys. Nah, sebelumnya gue sudah pernah buat video tentang analisa desain sistem informasi untuk membuat konteks diagram dan juga untuk membuat DFD level 0. Nah, sekarang kita lanjutkan ke membuat DFD level 1. Nah, pembuatan DFD level 1 ini sebenarnya simpel guys gitu. Jadi ini hanya penjabaran dari level 0. Nah, kalau minggu lalu gue sudah sempat pernah buat ya guys ya, yaitu di sini lu bisa lihat. Oke, lu bisa lihat di sini gue sempat pernah buat di video gue sebelumnya yaitu level 0. Gue lanjut aja. Oke, nah ini konteks diagram yang gue buat sebelumnya, kemudian di sini ada DFD level 0 yang gue buat sebelumnya gitu guys. Nah, sebenarnya pembuatan level 1 itu hanya memecah setiap proses guys gitu. Memecah setiap proses dari level 0. Jadi contoh, di sini ada level 0, di sini ada berapa proses guys? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nanti level 1-nya itu akan terlahir 7 level 1 gitu. Jadi ada 7 bagian level 1 guys gitu. Jadi kita copotnya satu per satu ya guys ya, dari data admin kita copot, data dosen kita copot, data mahasiswa kita copot, data topik skripsi kita copot, data TA kita copot, data KAPI kita copot, dan laporan kita copot gitu guys. Nah, contohnya ya guys ya, lu bisa lihat di sini kita bakalan bagi gitu guys ya ke level 1. Kita langsung saja ke fiturnya yaitu atau aplikasinya. Gue gunakan draw.io, aplikasi yang sudah gue buat juga di video-video gue sebelumnya. Oke, nanti lu langsung aja create new diagram, kemudian lu bisa pilih blank diagram guys ya. Kemudian, nah sekarang kita tinggal lihat aja guys di sini guys, di level 0 lu bisa lihat. Nah, kita pecah dulu dari paling kiri ya guys ya, yaitu data admin. Lu bisa lihat entitasnya siapa aja yang bisa proses ke data admin. Kalau bisa lihat di sini ada kepala program studi, kemudian di sini prosesnya hanya satu proses yaitu data admin lu ambil, dan di sini ada satu tabel aja yaitu tabel admin. Oke guys. Nah, sekarang kita buat kayak gitu guys. Oke, ada satu entitas, kemudian ada satu di sini data proses, kemudian ada satu di sini data source. Ya guys ya, atau tabel. Nah, setelah lu sudah buat seperti ini, ya guys ya, lu tinggal isi di sini, yaitu tadi kepala program studi. Nah, dari mana lu bisa dapat kepala program studi ini guys ya? Oke, ini kelebihan. Gue hapus dulu guys. Oke nih, dari mana lu bisa lihat ini kepala program studi? Lu lihat aja di level 0. Nah, level 0 itu data admin, ada kepala program studi entitasnya. Oke. Nah, kemudian ada prosesnya data admin dan tabel admin. Kita buat dulu ke tabel admin ya guys ya. Tabel admin. Oke, setelah kita sudah buat tabel admin seperti ini guys. Nah, selanjutnya prosesnya inilah yang akan kita pecah, kita detailkan lagi. Kalau ini tadi prosesnya cuma data admin seperti ini aja guys. Nah, kita pecahnya gimana? Sesuai dengan event list. Kembali lagi lu lihat di event list. Lu bisa lihat di sini, nah, ada berapa proses dalam level 1? Yaitu ada 3 proses. Yaitu apa aja? Tambah, ubah, dan hapus. Bagaimana cara membuatnya guys? Sama, kita tinggal buat 3 proses. Oke, kita buat 3 proses guys. Di sini bisa copy paste aja. Ya, copy dan lu paste bisa, atau lu Ctrl C Ctrl V seperti ini guys, tinggal buat. Nah, ini kita sudah buat ada 3. Kemudian di sini di setiap proses lu tinggal buat di sini yaitu tambah ya, tambah data admin. Oke. Kemudian di sini adalah ubah data. Oke. Ubah data admin. Kemudian yang terakhir adalah hapus data admin. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Kita buat 3. Oke. Nah, kemudian, kalau di level 0 itu hanya penjabarannya secara global. Sekarang di level 1 kita buat secara spesifik guys, gitu. Jadi sudah kita ambil 3 proses ini ya guys ya, dari event list ini. Nah, sekarang kita tinggal tarik garisnya aja. Nah, kalau proses penambahan data, oke, kita mulai dari yang sebelah kiri, proses paling kiri yaitu tambah data. Maka di sini kepala program studi melakukan pengisian data, kemudian data dimasukkan, ya, ini data adminnya dimasukkan ke dalam sistem melakukan proses tambah, ya. Kemudian di sini setelah ditambah maka disimpan di dalam database guys. Oke, maka proses untuk tambah data selesai.
Gitu guys. Jadi sudah sampai sini saja guys ya. Kemudian berikutnya untuk proses yaitu adalah apa? Ubah. Nah, proses ubah yaitu program studi mencari data mana yang mau diubah ya. Data admin tentunya ya guys ya. Data admin, oke. Kemudian di sini kepala program studi mencari datanya yang mau diubah itu yang mana, mencarinya kemana? Mencarinya yaitu ke dalam database atau tabelnya, yaitu di sini data admin. Oke, kemudian setelah itu sudah seperti itu, maka data yang dicari tadi sudah ditemukan oleh database mengembalikan data mana yang tadi dicari. Oke, database tinggal mengembalikan data mana yang tadi dicari oleh si kepala program studi. Oke, gue gambar seperti ini guys. Nah, data mana yang dicari oleh program studi? Ini gue tarik aja ke sini guys, biar supaya lu bisa gampang ya guys ya. Oke, kurang lebih kayak gini guys. Nah, oke, seperti ini. Oke, sini gue isi data admin ya. Jadi, alurnya itu seperti apa? Kepala program studi tadi itu mencari data mana yang mau diubah, kemudian sistem melakukan pencarian data atau melakukan proses ke dalam tabel database, mencari data misalnya contoh mencari si A. A ini ada di mana? Cari di database. Kemudian sudah ditemukan di database, tampilkan lagi ke dalam sistem. Tampilkan maka data keluar ke dalam sistem, ditampilkan A. Oke, A ini diubah namanya menjadi Adi, kemudian Adi yang tadi itu disimpan lagi ke dalam tabel gitu. Jadi maka prosesnya sekali ke sini ya ke dalam proses, kemudian turun lagi ke dalam database atau tabel, kemudian keluar datanya didapatkan, kemudian diproses ubah dari namanya A menjadi Adi, kemudian data yang tadi sudah diubah disimpan ke dalam tabel. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi prosesnya alurnya agak sedikit muter di sini gitu. Nah, itu untuk ubah data guys. Nah, kalau misalnya untuk hapus data seperti apa? Hapus data simple saja seperti tambah data, yaitu kurang lebih di sini kepala program studi menunjuk data mana yang mau dihapus ya. Misalnya ini datanya namanya Adi. Oke, dia memilih data Adi yang mau dihapus, kemudian kirimkan perintah ke database untuk menghapus nama Adi tersebut. Oke, kirimkan. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Nah, data admin. Ya, data mana yang mau dihapus dikirimkan ke sini. Oke, nah kurang lebih hasilnya itu akan menjadi seperti ini guys, gitu. Nah, bisa lihat di sini kurang lebih gambarnya sama aja guys ya di sini. Jadi lu bisa atur di sini. Nah, pertanyaannya guys ya, kenapa diubah data ini ada bolak-balik? Kenapa yang dihapus dan ditambah ini tidak ada bolak-balik? Oke, jawabannya simpel guys. Kalau misalnya kita nambah data disimpan di dalam database, oke sudah. Maka data itu tidak perlu lagi dikembalikan ke dalam sistem. Karena apa? Sudah tidak ada proses lagi. Kecuali ada proses show. Show itu atau tampil, maka ada satu proses baru yang akan lahir di sini yaitu show. Maka nanti data yang akan lahir ini dia akan di-show ke dalam sini. Oke, seperti ini guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini dan nanti yang ini tinggal di-show lagi ke kepala program studi. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau ada show ya guys ya. Ada satu fungsi baru yaitu show. Ini karena tidak ada, maka ini tidak perlu guys ya. Tidak perlu kita buat. Oke, jadi data tambah ini kenapa tidak kembali lagi ke tambah sini? Karena data yang sudah disimpan ya sudah tersimpan ke dalam database aja, tapi tidak lagi untuk dikembalikan ke sini. Seperti itu guys. Jadi ibaratnya kepala program studi ini ngisi form, ketika formnya itu disubmit, submitnya itu kesimpan ke dalam database, kemudian data yang sudah disimpan itu tidak lagi tampil ke form lagi. Gitu, seperti itu. Makanya jadi aliran datanya itu hanya satu kali. Oke? Beda dengan ubah. Kalau ubah, data yang mau diubah yang mana dicari dulu, kemudian sudah dapat di database, kemudian dikembalikan lagi ke form. Baru formnya itu diubah, kemudian baru disimpan lagi di database. Seperti itu guys.
Oke. Nah, begitupun dengan hapus. Hapus kenapa tidak ada balikan lagi? Karena ketika data kalian mau yang kalian cari itu kalian pilih misalnya si A, maka data diproses dihapus, kemudian kirimkan perintah hapus ke dalam database. Kemudian data dihapus. Maka data yang sudah dihapus itu tidak akan muncul lagi ke FOB karena sudah dihapus, guys. Gitu. Jadi kurang lebih proses untuk level 1 data admin ini seperti ini. Gitu, guys. Nah, ini lakukan terus sampai di level 0 yang paling terakhir, guys. Ini level 0 yang paling terakhir itu adalah laporan. Nah, ini lu bisa lihat ya, guys ya. Di sini di event list-nya. Oke. Nah, ini buatkan level 1 untuk data admin, buatkan level 1 untuk data dosen, buatkan level 1 data mahasiswa, data topik skripsi, level 1 data TA, level 1 KP, level 1 laporan terakhir gitu. Ya, guys ya. Nah, supaya menghemat waktu, kurang lebih data admin ini sama, nanti akan sama prosesnya seperti data dosen, data mahasiswa, data topik skripsi, dan seterusnya. Yang berbeda di sini yang mana? Yaitu kita ambil contoh dua lagi, yaitu data TA dan data laporan. Kita ambil level 1 untuk data TA dan level 1 untuk laporan. Supaya lu bisa lihat perbedaannya di mana gitu ya, guys ya. Oke, ini gue sengaja biarkan saja di sini. Gue lanjut ke bawah ya, guys ya. Oke, gue tinggal buat di sini, yaitu tadi kalau lu mau buat yaitu data TA ya, kita contohin data TA. Oke, yang paling pertama yang lu lakukan adalah apa? Siapa saja yang bisa mengakses data TA? Kalau lu bisa lihat di sini entitasnya siapa aja. Oke, kepala program studi bisa. Oke, siapa lagi? Yaitu bisa lihat lagi data TA ini. Dosen pembimbing. Oke, kemudian siapa lagi? Bisa lihat yaitu kalau bisa lihat di sini ya. Data TA, oke, kita cek. Kepala program studi, kemudian dosen pembimbing, ada lagi. BAK tidak, mahasiswa tidak. Oke, sudah. Cuma dua aja, kepala program studi dan dosen pembimbing. Oke, kita bakalan buat ya, guys ya. Oke, ini kita biarkan dulu satu proses saja. Yang penting kita buatkan dulu entitasnya, yaitu kepala program studi. Kemudian yang lagi satu, lu buat lagi, yaitu dosen pembimbing. Oke, sudah. Dua entitas kita cukupkan. Sekarang kita cari untuk data source apa saja yang masuk ke dalam data TA. Kita bisa lihat, ada tabel TA, ada tabel topik, ya. Kemudian apalagi? Ada tabel mahasiswa, oke. Ada tabel dosen, di sini masuk, oke. Maka itu kita buatkan. Oke, kita gambarkan tabel TA dulu kita buat. Guys ya, di sini yaitu tabel TA. Oke. Kemudian tabel topik ya, lu bisa lihat ini garisnya masuk ke dalam sini, dari tabel topik masuk ke dalam data TA ini. Oke. Buatkan lagi tabel topik. Kemudian lu cari lagi siapa lagi yang masuk ke dalam data TA ini. Bisa lihat di sini ada tabel dosen masuk, sini masuk. Oke, tabel dosen kita tambahkan. Oke. Oke, dikecilin aja guys supaya lebih menghemat tempat guys di sini. Ini supaya menghemat tempat aja guys. Oke, sudah. Nah, nanti lu atur aja nanti ini ukurannya ya guys ya. Oke. Setelah sudah tabel TA sudah, tabel topik sudah, tabel dosen sudah. Oke, apa lagi? Oke, ini kita lihat kemana? Oke, ini ke tabel mahasiswa. Ada tabel mahasiswa juga. Kita boleh kalian copy sini. Oke, sini diisi dengan tabel mahasiswa. Oke, kemudian berikutnya apa lagi? Setelah tabel mahasiswa. Oke, nggak ada lagi ya, cuma itu aja guys. Oke, selanjutnya sekarang kita atur. Kita atur, kita rapikan dia. Boleh ini ditaruh di bawah semua data source-nya, atau lu mau atur di sebelah kiri, sebelah kanan, itu terserah lu ya. Itu seninya lu aja. Oke, kemudian gue kembali lagi di data TA ini di sini ya. Gue bakalan lihat apa saja proses di level satunya. Lihat di event list guys. Oke, gue balik lagi ke event list yaitu TA. Oke, lu bisa lihat di sini ada tambah, ada cari, ada update. Oke, tambah, cari, dan update.
Maka yang gue lakukan di sini, oke, berapa guys? Ya, betul sekali. Jadi kita bakalan buat 3 guys ya, sama seperti yang tadi. Oke, lu tinggal lihat aja di sini. Ini gue tarik ke atas. Oke, biar nggak terlalu makan tempat. Oke, di sini tinggal cari tambah data TA. Oke, cari data TA. Kemudian yang terakhir yaitu ubah data TA. Kita cek, pastikan lagi sudah benar apa belum. Tambah, cari, update. Oke, update ya namanya ya guys ya. Gue ganti di sini yaitu update. Oke, biar konsisten. Oke, jika sudah, maka selanjutnya yang dilakukan adalah apa? Ya guys ya, lu bisa lihat di sini untuk penambahan data. Lu tinggal tarik aja garis guys ya. Tambah data itu siapa yang bisa melakukan tambah data? Lihat lagi di level 0 guys. Oke, yang bisa melakukan tambah data di sini, coba lu lihat ini. Oke, kepala program studi. Maka kepala program studi lah yang akan memproses tambah data. Oke. Ya, di sini bisa lihat tambah data ya guys ya. Oke, gue buat seperti ini aja guys. Nanti lu atur aja seperti apa yang lu mau supaya sesuai dengan keinginan lu. Oke, mau dipercantik atau seperti apa. Oke, tambah data. Kemudian tambah data ini akan tersimpan di mana guys? Tersimpan di tabel TA guys ya. Oke, lu bisa tarik garis ke sini. Oke, di sini tinggal rapiin aja. Ini suka-suka lu aja, seni-seninya lu. Mau gimana? Oke, di sini gue tinggal isi. Di sini data TA. Oke, di sini gue isi juga yaitu data TA. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sudah data TA sudah tersimpan. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ketika kita mau menambahkan data TA, maka kita butuhkan apa? Data mahasiswa juga harus tersimpan di sini. Maka kita memanggil NIM dari mahasiswa tersebut untuk masuk ke sini. Gitu guys. Oke. Kita memanggil NIM-nya. Oke, kita atur di sini. Ini aturannya hanya untuk kerapian aja guys ya. Nanti lu mau buat garisnya seperti apa gimana? Terserah lu. Nah, ini berarti dari data dari tabel mahasiswa ini masuk ke dalam proses atau form tambah data gitu. Jadi kita mencari NIM-nya berapa, kemudian dosen pembimbingnya siapa, ya kita cari, kita masukkan ke dalam form ya guys ya. Sini bisa lihat, kita masukkan ke dalam form. Oke, kita masukkan ke dalam form. Ini tinggal diisi dengan data mahasiswa, karena memang kita ambil data mahasiswa ini adalah yaitu data dosen ya guys ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Data topik ya guys ya. Data topik juga kita masukkan ke dalam tambah TA tadi. Oke, bisa atur di sini aja nggak apa-apa. Oke, nanti atur ya. Boleh diatur sedemikian rupa ya guys ya. Seperti apapun itu, yang penting rapi dan mudah untuk dibaca guys. Itu yang paling penting, adalah mudah untuk dibaca. Oke, ini bisa isi dengan data topik guys. Oke, nah sudah seperti itu. Jadi ketika kepala program studi mau mengisi form tambah data TA, maka dia akan mencari tabel mahasiswa di sini, tabel mahasiswa atau NIM mahasiswanya berapa, kemudian dosennya siapa, dosen pembimbing atau pengujinya, kemudian topiknya dia apa, dicari di sini di tabel topik. Maka ditaruh di sini. Setelah sudah diisi semuanya oleh kepala program studi, baru data ini akan disimpan ke dalam tabel TA. Betul guys, gitu kurang lebih ya guys ya. Oke, bisa lihat ini level 1 sebenarnya sudah pernah gue buat, yaitu di sini. Oke, level 1 TA skripsi ya guys ya. Ya, betul. Level 1 TA skripsi. Oke, tambah data ini seperti ini. Ini tambah data kepala program studinya. Kemudian data dosen dimasukkan, kemudian data admin juga ada di sini, tabel mahasiswa dan seterusnya ya guys ya. Nanti lu atur aja sesuai dengan di level 0 guys ya. Oke, tabel mahasiswa juga ada di sini, kemudian tabel topik, tabel TA. Oke. Kurang lebih seperti itu guys ya. Ya, ini gambarnya agak sedikit lebih ribet sebenarnya guys ya. Ini hanya beda fitur aja. Gue gunakan fitur bukan fitur yang sekarang ini. Jadi nanti lu bisa atur, terserah lu aja mau pakai fitur apa. Oke, gue lanjut. Nah, kalau sudah tambah data selesai, kemudian gue lanjut ke cari data. Cari data ini yang melakukan cari data siapa? Oke, kepala program studi. Betul sekali guys.
kepala program studi, maka dia melakukan pencarian data di sini. Oke, yang dia cari adalah, oke, gue rapiin aja guys di sini. Oke. Nah, yang dia cari adalah data TA. Oke, pencarian data TA di sini didapatkan. Kemudian berikutnya adalah sini. Oke, guys ya. Nah, lu bisa lihat di sini, yaitu dicari data TA-nya dicari. Kemudian data TA yang sudah selesai dicari tadi, maka ditampilkan hasil pencariannya tadi, yaitu kembali lagi guys ya. Ini maka ini di sini ada kembalinya. Oke, di sini ada kembalinya. Oke, di sini kita isi dengan data TA gitu. Nah, pengembalian datanya ini kan tidak mungkin hanya tabel TA aja, karena yang dikembalikan ada NIM, ada dosen, ada topik. Maka yaitu lu bisa tarik garis juga guys dari mahasiswa. Oke, masuk ke dalam pencarian data ini. Ini. Oke, karena dia akan join nanti datanya ya guys ya, data mahasiswa. Oke. Kemudian apalagi data dosen. Betul sekali guys, data dosen juga akan masuk ke sini. Nah, lu bisa lihat data dosennya. Oke, diatur aja nanti bagaimana aja terserah lu guys. Jadi nggak ada aturan yang pastinya. Mau seperti apa garisnya ini nanti lu atur aja, yang penting rapi ya guys ya. Ini karena gue buat video jadi nanti terlalu makan waktu kalau untuk merapikan. Oke, data dosen. Oke, kemudian apalagi data topik. Betul sekali. Jadi topik mahasiswa yang diambil itu apa? Setelah dicari kan pasti dia juga menampilkan topiknya apa. Gitu. Oke. Nah, ini lu bisa atur di sini aja. Oke. Ini lu bisa atur ke sini. Nah, lu bisa geser lagi biar rapi aja, guys. Oke, ini kayak gini. Oke. Di sini data topik. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Nah, berikutnya apa lagi? Yaitu update data. Itu guys ya. Update data bagaimana guys? Sama update data, yaitu siapa yang melakukan update data? Oke. Bisa lihat di sini yang melakukan update data adalah ini. Oke, bisa atur ya. Kemudian siapa lagi data yang diupdate itu apa? Yaitu data PA guys. Oke. Setelah lakukan proses update-nya, pencarian dulu data mana yang mau diupdate. Oke guys ya. Jadi cari dulu data mana yang mau diupdate. Nah, carinya kemana? Carinya itu yaitu adalah ke tabel TA. Oke guys. Ya. Sini data TA. Itu guys ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Yaitu ke sini ya. Kita sudah dapatkan data TA-nya itu, maka data TA-nya itu akan ditampilkan. Data TA yang ditampilkan kemana? Di sini. Oke guys. Ini tinggal atur aja guys ya, nanti ya guys ya. Data TA. Oke, data TA-nya itu ditampilkan ke sini. Setelah sudah ditampilkan, maka ingat data yang ditampilkan itu tidak mungkin hanya tabel TA aja. Pasti ada NIM, kemudian ada nama mahasiswa, ada dosen, kemudian ada topiknya. Maka lakukan hal yang sama juga di sana guys, yaitu tinggal kita tarik ke sini. Kita tarik kurang lebih seperti ini guys ya. Oke, sini diisi data topik ya guys ya. Kemudian apalagi yaitu data mahasiswa guys. Betul. Mahasiswanya juga perlu ditampilkan kan guys. Oke, diatur aja ini seperti apa. Nanti bisa dirapikan sendiri guys ya. Data mahasiswa. Oke, karena datangnya ini dari tabel mahasiswa jadi data mahasiswa ke sini. Oke. Kemudian apalagi yaitu dosen, betul sekali guys. Dosen. Di sini data dosen. Oke, lu tinggal tarik garis kayak gini. Oke. Buat seperti ini. Lu tarik garis lagi ke bawah. Oke, lu tarik lagi ke sini guys. Oke. Nah,
Sini tinggal diisi data, yaitu dosen. Oke, sudah juga. Tabel mahasiswa sudah, TA sudah, topik sudah, masuk ke data dosen. Oke, nah kemudian apalagi yang bisa mencari atau melakukan pencarian data, yaitu siapa lagi? Yaitu dosen pembimbing. Maka dosen pembimbing di sini tinggal ditarik garis aja, guys. Oke, kurang lebih seperti ini, ya kayak gini, diatur. Oke, nah, ini dosen pembimbing bisa nyari siapa saja bimbingannya dia. Data. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Jadi lu lakukan hal yang sama juga nanti di proses-proses yang lainnya. Nah, setiap proses itu lu tinggal pecah-pecah aja guys ya. Oke, lu bisa lihat tinggal lu pecah-pecah aja. Jadi gue hanya contohin 2 aja tadi guys ya. Jadi di sini ada data admin, kemudian gue contohin yang data TA. Nah, data KP, data laporan ini juga sama. Silahkan nanti lu buat sendiri dan silahkan nanti dipecah sesuai dengan berapa jumlah dari level 0 kalian gitu guys. Dan juga bagaimana proses yang ada di dalam event list kalian. Jadi kalau prosesnya seperti apa juga seperti itu juga nanti pemecahannya atau penggambarannya di level 1 guys. Seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, kurang lebih dari gue mungkin itu saja dulu guys. Kalau seandainya nanti lu mau tanya-tanya, boleh nanti kita diskusi aja guys. Nah, kalau seandainya gue lanjut lagi ke semua level, 7 level, nanti videonya bakalan panjang banget dan nanti bakalan membosankan. Karena apa? Karena lu sebenarnya udah bisa dan udah tahu, tapi gue ngulang-ngulang aja gitu jadinya guys. Oke? Ya, jadi bagi gue cukup sampai di sini aja. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan bisa di-share linknya ke teman-teman lu yang mungkin lagi membutuhkan. Oke guys, itu saja dari gue, dan sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.